Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan teman-teman pengurus Majelis Taklim Mahfaza yang kami cintai, kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sapa satu persatu, dengan segala upaya, hujan, tindak naik angkot, mungkin ada yang diantar, ada yang tindak sendiri. Alhamdulillah sampai sini. Semoga Allah ridho dengan upaya kita semuanya. Mari kita awali kajian kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Tadi pagi saya ngisi ngaji di Sedagaran. Saya berjumpa dengan seorang ibu yang memilih pensiun dini dari pekerjaannya. Lalu saya tanya, apa yang membuat ibu yakin untuk memilih pensiun dini dari pekerjaan ibu? Lalu beliau bercerita, setiap saya mau berangkat kerja, saya itu ketemu dengan seorang tukang ojek. Lalu saya tanya tukang ojek ini, Pak, jenengan putrane pinten? 3. Teng pundi, Pak? Alhamdulillah mondok sedanten. Kemudian ibu ini berpikir hanya tukang ojek, putranya berapa Bu? 3 dan mondok semua. Pinten biayanya minimal sebulan Pak? Gue paling boten 1,5 juta. Niku anak 1. Kalau 3? Coba kita pikir sekarang matematika. Kira-kira cukup nggak penghasilan ojeknya Bu? Masya Allah. Masya Allah. Pak, jenengan kagungan amalan nopo? Kok saged nyekolahaken bocah telu teng pondok kabeh? Lah mboten duwe amalan apa Bu? Kula niku mung pokoke kula tangi gasik njur kula tahajud. Lebar tahajud kula langsung teng terminal, Bu. Karena biasanya orang datang dari Jakarta atau orang pulang mudik atau kundur itu biasanya datang sebelum subuh. Maka yang lain belum ada ojek Bu. Alhamdulillah kulon pun angsal rezeki riem. Saya itu nopo Pak? Saya pulang untuk sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Kuntur dulu ke rumah beliau untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh kulon mangkat meleh mangkal. Dan setelah subuh alhamdulillah Allah datangkan tiap pagi ini ibu rezekinya saya. Masya Allah. Maka beliau madek. Oh ya. Memang berarti Pak Ojek ini punya amal di atas rata-rata. Bukan ojek biasa. Lalu beliau nitih bis Bu. Setiap beliau mau pergi ke kantor Magelang itu Bu. Dan ternyata beliau itu kebarengan laki-laki. Yang beliau itu tidak tahu bahwa laki-laki ini buta. Kecuali setelah malam-malam beliau mau turun ternyata beliau mengeluarkan tongkatnya dari saku. Beliau kaget ke Magelang dalam keadaan apa Bu? Buta. Dan beliau bercerita dulu beliau sekolahnya di SD Muhammadiyah Sedagaran. Sakit pada kelas 4 SD, ibunya qadarullah belum tahu ilmunya, akhirnya ada keterlambatan sehingga mata beliau ini dua-duanya tidak bisa ditolong. Bayangkan Bu, ngelaju dari Wonosobo ke Magelang, berangkat subuh, kundurnya malam. Masya Allah. Apakah tidak mendapatkan rezeki Allah? Dapat Bu. Maka dari 2 kisah itu Mbak Eva kata beliau, saya mantep pensiun dini. Dan alhamdulillah. Masya Allah. Maka Ibu, saya ceritakan ini untuk menjadi pelajaran bagi kami yang bicara. Jangan ragu-ragu kepada rezekinya Allah. Sudah diukur, sudah ditakar. Yang menjadi milik kita pasti akan sampai. Dan yang bukan menjadi hak kita, dia akan cari gimana caranya untuk lari dari kita semuanya. Faya Allah, PR kita
Semoga yang datang kepada kita datang dalam keadaan halalan, thayyiban, mubarakan, berkah, sehingga menjadi rezeki yang akan mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga upaya ibu-ibu untuk duduk di majelis ini diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saking tahunya Rasulullah tentang keadaan umat di akhir zaman. Kata Nabi, kelak akan datang orang yang gegemi sunnah. Orang yang gegemi tuntunan baginda Rasulullah. Kados dene nyekeli bara. Tidak mudah. Bertentangan dengan lingkungan sekitar. Berbeda pendapat dengan umumnya orang. Rasulullah sudah membaca itu. Maka tidak mudah istiqomah memegang apa yang dijadikan tuntunan baginda Muhammad SAW. Maka upayanya kita bismillah duduk di majelis ilmu. Kita tahu kemudian semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk kemudian tidak hanya tahu. Tapi kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang sudah kita tahu. Saya sedang membaca buku Allah Yarham Kiai Jazir, Bu. Ya Allah, dari buku itu saya, ya Allah bodohnya deke bodoh teman. Di antara kalimat beliau yang menusuk hati saya, Bu. Kita ini tinggal di negara yang banyak penduduknya Islam, tapi negara ini belum Islami. Masya Allah. Kita ini sudah berpakaian sebagaimana orang Islam, datangnya ya ke masjid itu ya orang Islam, tapi kita perilakunya kadang-kadang belum Islami. Maka bismillah, semoga dengan duduk di majelis ilmu, lambat laun sedikit demi sedikit perilaku kita, bukan hanya kita cukup jadi orang Islam, tapi perilaku kita, cara bicara kita bukan hanya Islam tapi Islami. Bismillah, kembali kita akan melanjutkan buku metode Rasulullah mengatasi problematika rumah tangga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berkisah tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Kita ngulangi lagi ini cara Bu Guru ngeleng-eleng muridnya tesih kelingan apa mboten. Siapa laki-laki yang menangi Aisyah ketinggalan, Bu? Safwan. Kemudian tanpa sepatah kata pun Aisyah dinaikkan ke unta beliau, diantarkan sampai kepada Madinah. Pertanyaan berikutnya, siapa gembong biang kerok penyebar isu perselingkuhan ini? Satu namanya Abdullah Ubay bin Salul. Yang kedua Mistah bin Usathah. Yang ketiga namanya Hamnah bin Jahas. Inilah tukang gosip, penyebar gembong, penyebar hoak, dan 3 orang ini sudah meninggal. Tapi karakternya diwarisi. Ada muslimah yang mewarisi karakter 3 orang ini, Bu. Kalau ada berita yang belum jelas, dia sukanya nopo? Menyebarkan. Wonten niki tokohim pun mati, Bu. Sudah mendapatkan ganjaran dari Allah di alam barzahnya sana. Tapi sayangnya karakternya banyak diwarisi oleh orang Islam. Orang yang senang menyebarkan berita bohong. Contoh, di WA ada berita apa belum jelas langsung nopo. Niki namanya mewarisi sifatnya Abdullah Ubay bin Salul. Semoga bukan kita semuanya. Pertanyaan berikutnya, ya Bu. Siapa yang awal-awal ngabari bahwa ada gosip ini kepada Aisyah? Siapa, Bu? Betul itu. Siapa tadi? Yang jawab tadi siapa? Ummu yang menyebarkan anaknya, yang memberitahu kepada Aisyah, ibunya. Celakalah Mistah, semoga kejegur seumur. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kamu bilang begitu sama anakmu? Karena putranya beliau menyebarkan gosip tentang Aisyah.
Kemudian kepada siapa Rasulullah meminta pertimbangan? 1. Ali bin Abi Thalib. 2. Usamah bin Zaid. Yang kemudian mereka berdua bertanya kepada sang budak yang bernama Barirah. Gak boleh lupa nama-nama ini. Kalau nama-nama ini lupa berarti kita kelalen juga ceritanya. Masya Allah. Maka bertanya kepada Barirah. Apa kata Barirah tentang Aisyah? Aisyah tidak pernah berbuat salah kecuali pernah bikin adonan kemudian ketiduran, adonannya dimakan oleh kambing. Saya nggak pernah lihat Aisyah berbuat buruk kecuali dia lena bikin adonan kemudian adonannya ditinggal tidur dan adonan roti itu kemudian dimakan oleh kambing. Maka ibunda, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan hikmah dari kejadian fitnah yang disebutkan dalam surat apa? An-Nur ayat 11 sampai 26. Ayat yang khusus turun untuk membela seorang perempuan bernama Aisyah radhiyallahu anha dan membela ayahnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Hikmah yang pertama. Hikmah dari berita bohong yang sudah kita kisahkan pada pertemuan kita sebelumnya adalah dari cerita ini kita tahu bagaimana cara Rasulullah mengatasi problem di dalam rumah tangga. Yaitu apa? Diteliti dulu, ditanyakan kepada orang, minta saksi, mencari bukti, mencari pertimbangan sehingga setiap memutuskan segala urusan di dalam rumah tangga tidak asal memutuskan, tapi dicari dulu. Benar enggak istrinya berbuat demikian? Ditanya orang-orang terdekatnya. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau ada apa-apa dengan suami, kalau ada apa-apa dengan anak, kalau ada apa-apa dengan keluarga kita, jangan langsung membuat keputusan sebelum dicari info lengkapnya. Ya Allah, beberapa waktu yang lalu datang seorang perempuan mengadukan kepada saya tentang suaminya. Lama saya hanya mendapatkan versi dari istrinya. Tidak lama kemudian ya Allah, baru beberapa jam yang lalu Allah mengatur suaminya itu telepon, Bu. Sehingga atas izin Allah, oh memang tidak boleh kita itu kalau nerima curhatan hanya dari mana? Satu pihak, tidak boleh. Oh ternyata setelah mendengar dari suaminya, oh begini. Sehingga kita bisa minta sama Allah pertolongan. Supaya kalau kita memutuskan sesuatu, memutuskan dengan cara yang bijak setelah mendapatkan informasi dari banyak pihak. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Hikmah yang kedua. Kemarin ketika cerita, sepanjang ada gosip itu Rasulullah jadi mesra atau jadi kaku? Jadi kaku. Rasulullah duduk dekat-dekat dengan Aisyah atau menjauh? Menjauh. Rasulullah enggak duduk bersama. Padahal kita sudah belajar bagaimana Rasulullah romantisnya dengan siapa, Bu? Dengan Aisyah. Tapi begitu ada masalah rumah tangga, hati Rasulullah terganggu. Maka memang Rasulullah tidak duduk di samping Aisyah. Rasulullah tidak bermesra-mesra. Tapi ingat, di cerita Sabtu-Sabtu yang lalu Rasulullah tetap bertanya kabarnya. Iya atau tidak? Walaupun bertanya kabarnya dari mana? Aisyah di sana, Rasulullah di sini. Apa kabar Aisyah? Baik. Gimana sakitnya Aisyah? Baik. Tapi tidak di apa? Cara bahasa Jawa niku Kanjeng Nabi mboten medek, Bu. Tidak kemudian istrinya diapakan? Disentuh, gimana kabarnya Bu? Tapi cuma dari jauh. Gimana Aisyah? Nah, Bu. Maka hikmah yang kedua, boleh dalam Islam. Kalau ibu ada sesuatu masalah, itu mengurangi porsi keromantisan kita dengan pasangan. Mohon fokus nggak Bu? Mengurangi. Biasanya kok mejeti, kok ngopo, karena kita itu, ini kok ada masalah. Itu
Kok ada perubahan sikap ya? Sehingga kita berharap pasangan atau kita njuk tanya, ada apa sih Pak? Kok Papa sikapnya berubah? Begitu juga suami, kok kita berubah? Suami akan bertanya, kok biasanya Mama kayak gini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini mengurangi porsi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bertanya kepada siapa? Ali. Satunya lagi Usamah bin Zaid. Kata penulis, ini menunjukkan hikmah yang ketiga yang patut kita ambil. Apa hikmahnya? Bahwa Rasulullah mengedepankan satu asas yang kita sama-sama belajar di PPKM. Namanya apa, Bu? Yes, asas praduga tak bersalah. Sebenarnya asas praduga tak bersalah itu dalam Islam itu ada. Namanya apa, Bu? Husnudzon. Kemudian husnudzon itu diikuti dengan apa tadi? Tabayun. Maka Rasulullah tanya, wahai Usamah bin Zaid, menurutku gimana? Apa jawaban Usamah bin Zaid? Ini kelalen kayak pada wae nyambung kabel sing pedhot. Napa apa jawaban Usamah bin Zaid, Bu? Saya tidak mengenal kecuali keluarga Abu Bakar adalah keluarga baik-baik. Kemudian tanya kepada Ali, apa jawaban Ali, Bu? Rasulullah, tenang aja, banyak perempuan yang siap menggantikan Aisyah. Tapi masih apa? Koma, belum titik. Coba kita tanya kepada Barirah. Karena Barirah itu adalah budaknya Aisyah, orang yang paling tahu kehidupan Aisyah, maka Rasulullah diminta tanya, ternyata persaksian Barirah membebaskan tuduhan Aisyah. Inilah cara Rasulullah menggunakan praduga tak bersalah. Hikmah yang keberapa itu? 3. Sekarang hikmah yang keempat. Wahyu yang turun belakangan mengandung hikmah yang besar, kata penulis. Mungkin hikmah paling utama adalah Allah ingin kaum muslimin, kita semuanya, belajar dari kasus ini bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi masalah riskan seperti ini. Mohon maaf Ibu, hari ini nuduh orang zina itu mudah sekali. Bekalnya apa? Bekalnya apa? HP terus video. Gak kurang bukti apa meneng kia videone deke karo wong kae. Di dalam Islam enggak seperti itu. Untuk menuduh orang berzina harus didatangkan berapa? Saksi berapa jumlahnya, Bu? 4, Bu. Orang yang adil, orang yang jujur, saksinya berapa? 4. Sekalipun kita sudah punya apa? Bukti. Iya, memang ada video, tapi saksinya, tapi ini bukan berarti, malah kepencet apa ya? No. Alah, muni cewek. Ada ya? Yang suara mudeng kepencet apa, Bro? Masya Allah. Dikecilkan dulu suaranya mungkin. Nah, Ibu, tapi hati-hati. Ini akan menjadi berita segar bagi orang-orang yang senang berzina. Gue berarti orang kena nuduh sembarangan. Nek orang nana saksine 4 kan orang saksine mogor sisi TV. Orang nana sih yang meronyong melbu kamar karo Pak Kae, Bu. Ya, bukan seperti ini. Tapi kita orang beriman, bagaimana Islam itu mengedepankan praduga. Sampai-sampai sekalipun sudah ada buktinya, tetap dalam Islam untuk menuduh orang berzina itu harus didatangkan berapa? Ini kalau laki-laki 4, kalau perempuan berapa? Kalau saksinya perempuan berarti harus berapa, Bu? Berapa? 8. Karena persaksian perempuan itu 2 sama dengan, bayangkan, berarti kudu ana wong wadon 8 sing menyaksikan bahwa benar-benar si fulan telah melakukan perbuatan
Ini betapa berharganya seorang wibawanya seorang muslim untuk kita semuanya. Kita tidak boleh nuduh sembarangan. Tidak boleh jatuhkan harkat martabat orang sembarangan. Tidak boleh. Apalagi hanya berbekal na'udzubillah min dzalik. Inilah Islam. Betapa kehormatan seorang muslim itu oleh Islam itu dijaga betul. Tidak boleh nuduh sembarangan kecuali ada saksinya. Maka supaya umat belajar dari kisah itu bagaimana cara menyelesaikan jika terjadi permasalahan-permasalahan sebagaimana terjadi pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pelajaran keberapa Ibu? Nah, bila dicermati kata penulis, husnudzon saja tidak cukup untuk menghalau praduga yang disebarkan oleh orang-orang yang hobi gosip itu. Nah, maka apa? Masya Allah. Nabi Muhammad SAW dalam berbagai keterangan membuktikan bahwa kenyataan Aisyah tidak melakukan seperti yang mereka tuduhkan lebih kuat daripada bukti-bukti yang diterima oleh kaum mukminin lainnya. Namun berkat kesabaran, keteguhan hati, husnudzon kepada Allah, turunnya wahyu itu menjadi pengukuh kebenaran sekaligus pelipur hati bagi Rasulullah SAW. Ini bukti bahwa Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah. Bu, Rasulullah itu sebenarnya tidak sembuh kekhawatirannya itu dengan bukti yang disampaikan Usama, dari Ali, dari Barirah. Rasulullah mantep Aisyah tidak melakukan itu ketika nopo? Turun wahyu yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini kembali pelajaran untuk kita. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada apa yang dituntunkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibu, husnudzon itu iya. Tapi kita harus meyakinkan husnudzon kita itu benar. Caranya dengan apa? Dengan kembali kepada bagaimana Al-Quran menuntunkan kita cara menyelesaikan masalah. Taib, ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu pelajarannya. Dan banyak pelajaran. Di sini ada sampai pelajaran ke-15. Ibu. Namun kita percepat supaya metode ini bisa kita pelajari. Dan sebelum kepada metode berikutnya, saya ingin berpesan. Abu Bakar dan istrinya menyebarkan gosip ini atau tidak? Tidak. Rasulullah menyebarkan gosip ini atau tidak? Yang menyebarkan siapa? Orang lain. Ini pun pelajaran. Wahai keluarga yang punya masalah dengan keluarganya, kalau bisa dan bukan dalam rangka berkonsultasi, maka aibnya harus diapakan? Ditutup rapat. Bahkan Aisyah sendiri nggak tahu. Abu Bakar tahu, ibunya tahu, putrinya nggak dikasih tahu. Rasulullah tahu tapi tidak memberitahu istrinya. Saking-sakingnya supaya umat ini belajar. Kalau ada masalah di dalam kehidupan kita, kecuali kita untuk konsultasi, itu boleh dalam Islam. Kecuali kita mau pendapat orang-orang yang punya ilmu, itu boleh di dalam Islam. Selebihnya harus napa Bu? Tutup rapat. Hunna libasul lakum wa antum. Pakaian itu napa? Melekat, fungsinya apa? Menutupi. Ibu mungkin kalau tahu bentuk perut saya, Masya Allah. Ibu mungkin tahu kalau rambut saya sudah mulai beruban. Ibu. Mungkin ibu tahu kalau saya punya bekas sekrup-sekrup koreng, Bu. Semuanya ditutupi dengan apa? Pakaian. Itu yang diminta Al-Quran. Kita suami istri, ayo aib pasangan kita diapakan? Ditutup. Karena apa ibunda? Kalau kita salah berbicara dengan orang yang tidak tepat, ibu tidak mendapatkan solusi. Melainkan nopo Bu? Aibnya ibu jadi nopo? Tersebar. Kemarin kami beri contoh. Ada tipe teman yang ketika dicurhati kayak gini. Jawabnya pripun kemarin Bu? Alah mbak, wong lanang kang kono kadi
pertahankan. Jenengan nek lurus sing luwih apik mesti gen oleh. Jenengan gen payu, Bu. Ini kalau kita salah bicara. Tapi kalau kita berbicara kepada orang yang tepat, orang itu akan berkata sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Dan ini pentingnya kita punya teman yang baik. Ini cerita nyata, Ibu. Saya dengarkan kisah ini dari Ustadz Rifki. Ada seorang perempuan, suaminya jauh bekerja di rantau, LDR, Bu. Awalnya suaminya ini di WA lancar. Lama-lama gak bales. Lalu mbak ini curhat kepada temannya. Nyongka bojone sikit nek di WA orang bales. Padahal biasanya nek di WA langsung bales. Kata temannya ini, sabar, suamimu kan jauh. Dia kan sudah sedang cari nafkah. Kalau sudah dapat uang diberikan kepadamu. Singkat cerita, Bu, curhat. Si teman ini melihat peluang. Kata beliau Ustadz Rifki Ja'far Thalib, tidak lama kemudian akhirnya perempuan ini cerai dengan suaminya, Bu. Ibu tahu? Tepat 3 bulan beliau punya masalah dan cerai dengan suaminya. Ternyata suaminya sambung dengan temannya tempat curhat ini, Bu. Maka ini pentingnya minta sama Allah kalau diberi teman-teman yang apa? Teman yang baik, teman yang soleh. Yang kalau curhat itu nanggapinya dengan hati, dengan ilmu, bukan dengan apa? Emosi. Walah wong lanang kaya kono kagari luru liyane. Bukan teman yang munafik. Kita pernah belajar teman yang bermental apa, Bu? Kata Ibnu Qayyim, teman yang bermental babi. Kalau kita punya kebaikan tidak diteruskan, tapi kalau punya keburukan disebarkan. Ini lagi pelajaran dari hadisul ifki. Nah, maka Ibnu sekalian yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah ini. Sekarang kita akan melanjutkan metode yang ke berapa, Bu? 7. Nah, ulangi lagi metode pertama. Senyumin aja. Metode yang kedua, didiamkan sampai masalahnya menep. Yang ketiga, dialog. Yang keempat, memberikan nasihat. Yang kelima, memberikan teguran karena masalahnya sudah semakin tinggi. Yang keenam, mempertimbangkan yang tadi. Sekarang yang ketujuh. Apa metode Rasulullah yang ketujuh? Memutuskan hukum secara adil. Apa ceritanya? Kisah tentang piring pecah. Napa, Bu? Nah, Masya Allah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia memecahkan wadah milik Ummu Salamah. Diingat namanya, yang dipecahkan wadahnya siapa? Rasulullah bersabda, wadah ditebus dengan wadah, makanan ditebus dengan makanan. Inilah yang dimaksudkan memutuskan hukum secara adil. Bagaimana ceritanya? Masya Allah. Dari Anas bin Malik ia berkata, suatu hari, suatu waktu Rasulullah berada di salah satu rumah istrinya. Kemudian istri beliau yang lain, siapa tadi namanya? Ummu Salamah, mengirimkan sepiring besar makanan. Melihat hal itu, Aisyah cemburu, kemudian memukul tangannya utusannya Ummu Salamah. Ummu Salamah ngirim apa, Bu? Makanan. Yang ngirim siapa? Utusannya. Karena Aisyah cemburu, wong jadwale aku kok dadak Ummu Salamah ngirim makanan. Maka apa yang dilakukan Aisyah? Aisyah memukul tangan utusan itu. Walhasil apa yang terjadi? Piring besar itu jatuh dan pecah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Saya tak tanya, Bu. Umpami suami kita ada tamu. Tiba-tiba ada
Disambel napa dikatakan, Bu? Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini Aisyah sendiri yang cerita, Bu. Kemudian Aisyah berkata, Rasulullah lalu memungut pecahannya untuk digandengkan jadi satu. Mangkoknya pecah, wallahu ta'ala antah piring tah dikumpulkan oleh Rasulullah untuk dijadikan apa? Satu. Dan makanan yang tumpah beliau kumpulkan kembali. Lalu beliau bersabda kepada para sahabat, ibu kalian sedang cemburu, ayo makan lagi. Jadi di situ ada hidangan, tiba-tiba ada hidangan yang dikirimkan sama Aisyah, langsung diapakan, Bu? Tampel, wutah, mangkoknya oleh Rasulullah diapakan? Disatukan. Makanannya juga diapa? Dan Rasulullah berkata, sudah ibumu sedang cemburu, ayo monggo dilanjut lagi kopinya gitu, Bu. Nah kalau suami kita kira-kira gimana, Bu? Nah maka ketika kita belajar tentang rumah tangga, Bu, kata guru kami ini tentang respon. Tentang apa, Bu? Rasulullah itu ada masalah sebesar itu, responnya sesimpel itu. Nah kalau anak saya mutahkan wedang, responnya gimana, Bu? Langsung tinggi. Kita baca WA, itu responnya kadang-kadang langsung apa? Nah ini tentang respon. Lihat, belajar Rasulullah. Rasulullah pernah masuk rumah, istri-istrinya tidak ada makanan, hanya apa? Hanya ada cuka. Gimana cara respon Rasulullah? Gak apa-apa, sebaik-baik lauk itu cuka. Nah kalau suami kita kira-kira responnya gimana, Bu? Ini tentang respon. Contoh, ibu mau pergi ke sebuah tempat, Mbak Yuyung, tiba-tiba bis yang bagusnya itu mogok. Diganti bis yang rupanya rodo elek. Ini tentang respon. Kalau responnya biasa, rapopo, sing penting podo-podo iso, itu tentang respon, Bu. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan respon, prige sih? Wong bisa nang foto apik kata-kata bisa. Itu orang yang tidak bisa mengendalikan. Contoh, perjalanan lagi, tahu-tahu AC-nya kendaraan apa, Bu? Ya nek wis mati, orang yang bisa mengendalikan respon, ya prige meneng wong mati, ya genti kipas. Tapi orang yang tidak bisa mengendalikan respon, prige sih nyantor motor ka ora genah, AC-ne ora di. Ibu, ayo belajar kita memanajemen yang namanya respon. Berarti kalau hujan responnya gimana? Alhamdulillah. Umay bocor? Ya Allah, ini istrinya guru kita Ustadz Kosdan ini hadir nih, Bu. Jadi kalau putranya numpake wedang responnya? Masya Allah. Coba responnya B aja kata anak sekarang, Bu. Meskipun kadang-kadang kula dereng jaget. Anggere anake numpahna wedang ya suarane langsung milu dhuwur. Ini tentang respon. Lalu apa? Ya Allah, para sahabat pun makan kata Aisyah. Setelah itu Rasulullah memegangi piring itu sampai Aisyah membawa piring yang masih utuh dari rumahnya dan memberikan kepada Ummu Salamah, sedangkan piring pecah ditinggalkan di rumah yang memecahkannya. Nah, ini kata para ulama, kisah tentang piring ditampel ini enggak terjadi sekali, Bu. Ini terjadi, Masya Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, kemudian Rasulullah bersabda, makanan ditebus dengan makanan, wadah ditebus dengan. Dalam riwayat yang lain lagi, Rasulullah apa kafaratnya? Beliau bersabda, wadah ditebus dengan wadah, makanan ditebus dengan makanan. Maka ibnu sekalian yang dirahmati Allah, kata para ulama, kejadian ini enggak sekali. Nah, sekarang saya putus dulu. Ibu pengen suaminya sesoleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Mau ya, Bu? Ibu pengen hidupnya mulia, ganteng, kemudian jadi raja kayak Nabi Yusuf alaihissalam? Tapi ibu mau sumurnya enggak? Ibu mau di penjaranya enggak? Ibu mau terpisahnya dari orang tuanya bertahun-tahun apa enggak? Maunya Yusuf ganteng jadi menteri, bojone ayu. Ibu mau suaminya seperti Rasulullah, yang romantis, yang apa? Ibu lupa ukuran rumah Rasulullah berapa? 3,5 kali 5 meter. Di rumah Rasulullah ada kulkas? Ada NMAX?
Ada kipas angin? Ada microwave? Enggak ada Bu. Jadi perempuan itu sering membayangkan suaminya itu maunya seperti siapa? Tapi ibu amnesia bahwa rumah Rasulullah ukurannya hanya berapa? Ayo. Ibu ini kalau cerita Nabi Yusuf langsung Nabi Yusuf Nabi yang paling ganteng. Tapi ibu lupa Nabi Yusuf pernah dimasukin saudaranya kemana? Nah ibu nggak mau sumurnya. Ibu juga nggak mau Nabi Yusuf di penjara. Maunya bojone ganteng. Nah begitu Bu. Maka ini kembali bahwa ketika Rasulullah beristrikan perempuan bernama siapa? Aisyah. Menjadi perempuan yang paling dicintai, besok jadi perempuan yang akan memimpin perempuan lain di surga. Tetapi Aisyah dalam waktu yang sama adalah istri yang sangat super duper burunya luar biasa. Masya Allah. Maka Rasulullah mono penak wong bojone seperti Aisyah. Jangan lupa Aisyah juga super duper cemburunya luar biasa Ibu. Nah, maka nama istri Rasulullah sebagai pemeran utama dalam kisah wadah pecah. Nah, penulis memberi judul. Pada suatu ketika Rasulullah sedang berada di dalam rumah salah satu istrinya. Ini diulang lagi. Riwayat ini tidak menyebut nama sang istri. Ibu, siapa istrinya? Apa Aisyah? Apa yang lain? Imam Turmudi dan Imam bin Ahmad Hambal disebutkan bahwa Rasulullah waktu itu berada di rumah Aisyah. At-Tibi berkata, sengaja nama Aisyah tidak disebutkan untuk menghormati keadaannya. Kendati begitu, nama Aisyah dalam kisah ini tidak samar dan tidak pula menimbulkan kesalahpahaman sebab hadiah-hadiah memang biasa diberikan kepada Rasulullah saat beliau berada di rumah Aisyah. Nah, jadi memang pelaku utamanya istrinya ini siapa Bu? Jadi yang nampel ini bukan yang lain tapi siapa? Aisyah. Karena memang istrinya Rasulullah nanti ada babnya sendiri. Kalau ngirim hadiah itu meleh ketika Rasulullah berada di rumah siapa? Aisyah. Apa hikmahnya? Kapan-kapan kita kaji. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa istri pengirim makanannya? Tadi disebutkan satu nama, namanya siapa? Dalam hadis Anas hanya disebutkan istri beliau yang lain mengirimkan makanan. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan salah satu ummahatul mukminin yaitu siapa? Ya, maka siapa? Nah, yang dimaksudkan adalah Ummu Salamah. Buktinya apa? Hadis dari Ummu Salamah sendiri yang mengisahkan bahwa ia mengirim makanan sepiring besar kepada Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Aisyah datang dengan memakai kain dan menggenggam sebongkah batu. Lalu dengannya dia menghantam piring berisi makanan itu. Ini ada dua riwayat yang berbeda. Satu tadi riwayatnya diapakan? Yang ditampel apanya? Samper. Dalam riwayat ini Aisyah bawa apa? Bawa batu. Ini bagi suami yang pengen istrinya cantik siapa Bu? Putih, berseri, kulit putih bersih. Nah, yang pengen istrinya kulitnya bersih kayak Aisyah, jangan lupa Aisyah ini bawaannya apa Bu? Batu. Kemudian batu itu diapakan? Dipukulkan kepada piring yang dikirim oleh istrinya yang lain bernama siapa? Ummu Salamah. Sehingga piring itu, dengan itu dia menghantam piring berisi makanan itu, maka Nabi kemudian mengumpulkan pecahan piring tersebut dan bersabda dua kali, ayo makanlah, ibu kalian sedang cemburu. Setelah itu Rasulullah mengirimkan piring besar milik Aisyah kepada Ummu Salamah. Sedangkan piringnya Ummu Salamah ditinggal di rumahnya siapa? Nah, maka kemarin judul kajian hari Rabu yang telah berlalu, hari ini dan yang akan ada pembahasan. Dalam Islam itu boleh membalas Ibu. Jadi nek onten wong gaplok balas napa Bu? Tak warai napa carane Bu?
Nek onten wong jotos ganti napa? Tapi itu cara membalas ibu yang belum ngaji. Ana wong gaplok, gaplok. Ana wong masang status elek, bales. Ana wong ngirim SMS, bales dengan yang semisalnya. Tapi itu cara membalas orang yang belum ngaji. Karena masalahnya rumit. Lah memang gaploknya dia dengan kita balas sama apa enggak? Beratnya tangan dia dengan, karena sama Allah besok ditimbang. Kayak saya gaplok deke tangannya kur 5 kilo. Sementara deke yang balas tangannya abote. Nah kita melanggar berapa kilo bu? Sulit. Maka kalau ada orang dibuat buruk kok balas keburukan, niku tandane wong niku dereng ngaji. Cara yang kedua apa bu? Buatan balas neng ngeten nyong orapan balas neng dunya, neng ngesok tak takeh neng akhirat. Ibu tahu kan hadisnya, ada orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi dia menggunjing orang, memukul, dia belum meminta maaf. Ketika di akhirat dia apakan? Sini pahala ngajimu. Dulu kamu gaplok aku dan aku belum membalas, aku belum memaafkan. Lalu ditagih di mana bu? Tagih di akhirat. Lalu cara yang ketiga ibu, boten nom balas, yang boten nuntut teng akhirat. Ya Allah Gusti, kula boten ajeng balas, nggih kula boten ajeng nuntut teng akhirat. Dimaafkan, itu ternyata baru derajat keberapa bu? Yang ketiga. Derajat yang paling tinggi para ulama ketika digunjing mencari alamat si penggunjing, lalu membeli kurma terbaik, membungkus kurma itu dengan baik, dikirimkan kemana bu? Nah sekarang ibu kalau ada yang berbuat buruk, ibu nomor 1, 2, 3, nomor 4. Ibu ya aja nomor 1 bu. Orang-orahan nomor pinten? Nomor 2 utawi nomor apa? Nyong orapan balas, nyong pan meneng baik, nyong ya orapan nuntut neng, itu kayaknya udah ngaji itu di Mahfazah bu. Tapi nek jeke gaplok ya nyong, gaplok niku kayane cara membalas orang yang belum. Ke depan kita minta sama Allah. Kalau ada orang yang berbuat buruk, caranya nomor berapa bu? Nomor 4, jujuki tempe kemul komplit kalih dan ya Allah angel napa gampil. Nah makanya saya kan tadi berkata ibu minimal di nomor 2 sama nomor berapa nih. Maka kalau mecahkan piring apa bu? Ganti piringnya bu. Ini yang Rasulullah memberlakukan deke adil, deke wis mecahna balekna piringnya. Ini bagi perempuan gengsinya luar biasa bu. Kan izin. Kenapa mengembalikan piring? Jur terbongkarlah oleh Ummu Salamah, Aisyah nampel. Maka ibu, ini cara Rasulullah memutuskan dengan adil. Kalau kamu berbuat seperti itu, maka kamu harus mengganti, berikut mengikuti masalahnya. Bukan berarti selingkuh ya tak balas. Nah ini lagi nanti jadi judul tembangan bu. Nah bukan. Maka Rasulullah memutuskan segala sesuatu dengan adil. Nah ada yang mengatakan bahwa pengirim makanan itu bukan Ummu tapi Sofiyah binti Huyai. Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Jasrah bin Dujajah dari Aisyah. Aku belum pernah wanita membuat makanan seperti Sofiyah. Dia membuat makanan untuk Rasulullah lalu mengantarkannya kepada beliau. Aku jadi cemburu lalu memecahkan wadahnya. Riwayat ini justru menunjukkan bahwa Aisyah leng nampel mboten ming kapan. Nah, maka ibunda ada yang mengatakan itu Sofiyah, ada yang karena Sofiyah itu masakannya nopo enak. Jadi beliau masak dikirim ke rumahnya siapa? Nah niki karang Aisyah nggak bisa masak dengan masakan yang sama, maka dia apakan? Lalu aku cemburu dan aku memecahkan wadahnya.
Setelah itu aku bertanya kepada Rasulullah, apa kafarat dari tindakanku? Beliau bersabda, makanan ditebus dengan nek mboten saged masak njur napa? Njur pesen Bu, COD Bu. Dengan merek dan warung yang sama. Masya Allah. Kapan peristiwa itu terjadi? Ini dijelaskan jenis wadah dan makanan yang dikirimkan. Ya Bu. Ini detail sekali Bu. Jenis wadah yang dipakai dijelaskan di dalam hadis Anas adalah wadah lebar yang terbuat dari kayu. Sedangkan riwayat yang lain menyebutkan wadah lebar yang tidak terbuat dari kayu. Menurut saya, kata penulis, pendapat terakhir lebih utama. Sebab riwayat-riwayat tersebut menyebutkan pecah. Kalau kayu, buatan pecah. Wadah dari kayu ini buatan pecah. Maka kemungkinan besar wadah ini terbuat dari bahan selain, apalagi tadi riwayatnya terpecah menjadi apa? Berkeping-keping. Kemungkinan besar ini terbuat dari wadah pecah belah. Dan saya kembali mengingatkan Ibu, kita dulu pernah belajar Rasulullah itu tidak suka makanan yang diwadahi wadah yang berkaki. Masih ingat Bu? Kita pernah mengaji adab ini. Padahal hari ini hampir setiap acara yang mewah itu disajikan dengan wadah yang berkaki. Bahkan di rumah-rumah kita kecil-kecilan ini sudah mulai senenge itu prasmanan yang ada apanya. Nah, ternyata kita pernah belajar Rasulullah mboten seneng dengan bentuk wadah makanan seperti itu. Bayo kono dikapakna. Gampang caranya. Sikile usah dipakai aja apanya. Kalau kita serius mau mengikuti sunnah. Jadi Rasulullah tidak senang makanan yang disajikan dengan wadah yang ada apanya? Kakinya. Karena menurut beberapa pembahasan dan dulu kita pernah pelajari, itu kalau tidak hati-hati menunjukkan kemewahan dan membuat hati kita menjadi nopo? Sombong. Karena cemburu itu adalah kebiasaan wanita, di mana mereka tak mampu menahan gejolak hatinya. Maka nanti ada bab sendiri pembahasan tentang cemburu. Nah, terakhir sekarang yang nomor 8. Memberi pelajaran dengan mendorong tubuh istri. Ibu pernah ingat Bu, kemarin udah dibocori ya Bu? Nah, itu lagunya syair itu Bu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Kemarin kita sudah bocori. Tutuke dikapakakan Bu? Dibekep. Itu ternyata itu metode dari Rasulullah Bu. Ini ditambahi lagi sambil diapakan? Jadi besok kalau ibu suaminya marah diapakan Mbak Yuyu? Badannya diapakan? Lepet ke tembok gitu Bu. Tapi jangan cuma didorong, tapi langsung diapakan? Disikat. Nah, tadi pagi saya praktek Bu. Saya ceritanya agak gelo dengan ucapan beliau, orang yang sangat saya cintai Bu. Wadi gitu, beliau pokoknya minta sesuatu njur saya gitu sambil tak cuwiti napa nih Bu. Enggak marah Bu. Tapi kalau beliau berbicara salah kok kita ngetet dengan nada yang lebih napa Bu? Saya yakin rumah tangga kita jadi napa Bu? Sudah biarkan aja suara itu berlalu, Ibu tahan dulu di sini. Tunggu tanggal mainnya gitu Bu. Maka tadi saya dapat kesempatan bibirnya tak mana? Mbak nek motor kayak aja kayak gitu Bu. Masuk itu pelajarannya Bu. Daripada ketika beliau bicara kita langsung apa? Membalas dengan ekspresi yang sama, wamban jepadu dan seterusnya. Maka metode ke-8 ternyata dengan mendorong. Nah, ini Islam itu semuanya itu keberkahan Bu. Bahkan mendorong badan itu loh jadi ngilmu Bu. Ibu nanti dorong-dorongan apa sering Bu? Bapak sila, ibu sila, itu namanya apa Bu? Gak ada yang gak istimewa dalam Islam. Sampai bab dorong-dorongan nih Bu. Bagaimana kisahnya?
Ya Allah. Rasulullah mengatasi masalah rumah tangga dengan mendorong tubuh istri. Keterangan ini bisa kita ketemukan dalam hadis Aisyah. Yang cerita siapa? Aisyah. Maukah kalian kuberi hadis tentang Rasulullah dan aku? Kata Aisyah. Kami menjawab, ya kami mau. Aisyah berkata, tibalah malam giliranku. Saat itu Rasulullah pulang dari sholat Isya. Beliau meletakkan kedua sandalnya di dekat kakinya, menaruh selendangnya, lalu menggelar bagian pinggir kainnya di pembaringan. Beliau tetap seperti itu sampai menyangka bahwa aku sudah terlelap. Jadi Rasulullah itu kalau istrinya sudah tidur itu hati-hati sekali, Bu. Masuk, sandalnya diapakan? Ditaruh, lalu selendangnya kemudian beliau menggelar sedikit di ujung, mengira bahwa Aisyah pun apa, Bu? Itu kali Bun itu, Bu. Saya nggak apa-apa cerita, Bang, menceritakan keluarga saya sendiri. Walaupun saya sudah melem, kalau suami saya tuh dibangunkan, Bu. Bun, pejeti tah, Bu. Padahal nek ajeng lomba saya-sayahan, Bu. Saya sinten, Bu. Saya bercerita ini supaya ayo kita punya pengendalian diri, Bu. Saya njur ora tangi njur kan nyongke saya. Gua ini, Bu. Bukan saya baca buku ini tidak pernah bermimpi suami saya kalau saya tidur mbok aja ditanya gitu. Rasulullah niku nek bojone pun turu mboten saya enggak seperti itu, Bu. Justru saya belajar ini supaya saya menjadi perempuan yang bersyukur. Maka kalau pripun sih, Bu, rasane mimi impun ke laut raose pripun, Bu? Lah kan digugah. Kan napa? Kan mejeti. Nek saya-sayahan saya sinten, Bu? Saya punya tip, Bu. Saya bangun, saya bicara dengan hati saya sendiri. Bersyukur. Nek orang jaluk pejeti deken, jaluk pejeti sapa? Aneh. Itu cara saya dialog, Bu. Ya, Bu. Jajal. Deke oleh mah, nek jaluk pejeti wong dia. Hati saya sudah mulai turun tuh, Bu. Nomor 3. Ya Allah. Sambil mejeti sambil ya Allah. Semoga kaki ini melangkah ke tempat yang baik. Tangan ini jangan gemer pada yang haram, ya Allah. Cukupkan pada yang halal. Sehat ya Allah, paringi sehat jadi lantaran rezekinya. Mboten saya ngudung, Bu. Mboten kaya Nabi napa, Bu. Nah, Ibu maunya cari Ustazah Eva, nek wong wadon isturu ke Nabi mboten gugah. Mboten seperti itu. Ibu belajar ini supaya nanti malam kalau dibangunkan suami tetap paling bangun. Gerigah, semangat. Maka apa cerita selanjutnya? Kemudian beliau bergeser sedikit demi sedikit, Bu. Coba Ibu bayangkan, Bu. Dikiranya kita sudah tidur. Lalu suami kita geser sedikit demi mengambil selendangnya diam-diam. Membuka pintu. Ibu bayangkan coba. Rasulullah seperti apa, Ling? Rasulullah kan lembut sekali orangnya. Kira-kira beliau yang geser itu takut membangunkan nang ibu mboten, tang ibu ngono. Tekna kopi ngeten, Bu. Takut membangunkan. Lalu Rasulullah membuka pintu pelan-pelan. Lalu beliau keluar dan menguncinya pun dengan kira-kira ling narik kuncinya pripun, Bu? Hati-hati sekali. Karena takut mengganggu, kata Aisyah. Kemudian aku memakai penutup kepalaku. Ini udah beda saya membacanya, Bu. Lalu membungkus sekujur tubuhku dengan kain. Lalu aku mengikuti jejak beliau, Bu. Karena Aisyah kira beliau itu akan pindah ke rumah istrinya yang lain. Lagi-lagi terbakar napa? Cemburu. Beliau langsung memakai penutup kepala, membungkus sekujur tubuhnya, buntuti. Kira-kira buntutinya gimana, Bu? Ibu bayangkanlah, ini kalau dibikin sinetron, ya Allah, Bu. Ternyata Rasulullah mendatangi pekuburan Baqi. Ternyata Rasulullah pergi kemana, Bu? Kuburan. Ya Allah, napa mboten esen, Bu? Wis tuwas buntuti jebule Rasulullah ke. Sesampainya di situ beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Beliau berdiri lama sekali. Kemudian meninggalkan tempat itu dengan mempercepat langkah. Walah, berarti gimana, Rek?
Ternyata Rasulullah klebat ngeten Bu. Karena pengen segera kembali kepada istrinya. Mungkin gini, muka-muka leng tak tinggal durung tangi. Kira-kira reaksi Aisyah begitu lihat Rasulullah cepat-cepat pengen kembali, jalannya seperti apa? Aku ikut mempercepat langkahku. Beliau berjalan lebih cepat lagi. Aku pun begitu. Beliau berlari, aku juga berlari. Akhirnya aku sampai di rumah terlebih dahulu. Lalu aku cepat-cepat merebahkan diri seperti posisi kapan Bu? Tidur tadi. Pertanyaannya, kira-kira nek lebar Melayu napasnya gimana? Gitu kan Bu? Itu kan ngos-ngosan Bu. Baru setelah itu beliau masuk. Lalu bertanya, Aisyah, mengapa nafasmu terengah-engah? Aku menjawab, ini Aisyah sendiri yang cerita. Enggak apa-apa Nabi. Gitu. Aku berkata, Rasulullah demi ayah bundaku. Lalu aku jujur. Aku ceritakan kepada beliau kejadian sebenarnya. Ya kira-kira sambil apa Bu? Kirain Rasulullah gitu. Ternyata Rasulullah pergi ke kuburan. Sambil mungkin pipinya yang putih itu kemerah-merah. Lu isinya kados napa Bu? Lalu beliau bersabda, oh jadi sosok hitam yang kulihat tadi itu engkau Bu. Nah, jadi Rasulullah ternyata tahu kalau ada yang buntuti bayangan hitam lah. Kalau orang sekarang dikiranya ada meti ya Bu. Aku menjawab iya. Gara-gara hal itu Rasulullah kemudian mendorong dadaku dengan keras sampai terasa sakit Bu. Didorong. Beliau bersabda, apakah kau kira Allah dan Rasulnya bertindak tidak adil kepadamu? Kamu tuh punya pikiran tah, nek Rasulullah itu akan berbuat curang. Kemudian pergi mengunjungi istrinya yang lain padahal hari ini adalah malamnya Aisyah. Engkau mengira aku berpindah ke istri yang lain? Aku berkata, bagaimanapun caranya manusia menyembunyikan sesuatu, Allah pasti mengetahuinya. Lalu Rasulullah bersabda, memang seperti itu. Aku melepas pakaian luarmu. Jibril memanggilku dan bersembunyi darimu. Lalu kan Aisyah tidur dalam keadaan apa? Jibril nggak mau, kan malu. Jibril nggak mau melihat Aisyah. Maka kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah, pelan-pelan bangun. Ada wahyu perintah dari Allah. Rasulullah diminta bangun untuk mendoakan ahli kubur di pekuburan Baqi. Aku mengira engkau tidur. Aku tidak ingin membangunkanmu karena khawatir mengejutkanmu. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya Tuhan memerintahkan Anda untuk mengunjungi pekuburan Baqi dan memintakan ampun untuk mereka. Mendorong dada, kata Imam As-Sanadi, merupakan pengajaran beliau terhadap Aisyah akibat berburuk sangka. Dan ini menunjukkan bahwa waktu itu Rasulullah marah. Bukan apa-apa, tapi Aisyah itu punya pikiran Rasulullah akan apa? Berkhianat. Dan itu nggak boleh ada pikiran di antara kita semuanya. Kanjeng Nabi kok. Itu berarti sudah masalah yang sangat besar. Maka oleh Rasulullah kemudian dadanya didorong sebagai peringatan keras. Tindakannya sebagai seorang istri adalah salah. Nah ini cara mendidik. Rasulullah banyak bicara benda? Enggak Bu, hanya berkata, oh tadi berarti bayangan hitam itu kamu. Langsung dadanya diapakan Bu? Didorong. Lihat. Hukuman Nabi dengan mendorong dada Aisyah keras merupakan peringatan bahwa tindakan istri semacam itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzus, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah. Nanti ini menjadi metode berikutnya. Nah, bentuk ekspresi bahwa suami tidak ridho. Kalau Rasulullah dorong nopo? Dada. Mungkin suatu saat kita sama suami akan diapakan Bu? Dijongkongakan gitu Bu. Itu sebenarnya bukti bahwa suami kita sudah tidak ridho. Maka jadilah istri yang peka. Ketika didorong itu berarti suami sudah. Jangan sampai didorong Bu. Ora ditakoni we kudune dhewek mun pripun. Kok papa berubah ya? Aku salah apa? Mboten ngagem ilmu kebatinan kabeh.
Ibu kan karepe suami mengerti tanpa kita napa? Tanpa kita bicara. Itu perempuan, Bu. Maka saya pernah ceritakan, suami istri yang bertengkar enggak mau ngomong. Maka kemudian suaminya tidur menulis pesan, "Mah, bangunkan aku jam 8 pagi." Begitu jam 8 pagi istrinya membangunkan. Tapi pakai tulisan, "Pah, bangun. Sudah jam 8." Suaminya bangun kerainan. "Mama, Deneng orang gugah." Siapa bilang aku enggak gugah? Saya udah gugah kok. Tapi karena papa minta bangunkan juga pakai kertas, ya aku gugahnya juga. Nah, ini namanya ilmu kebatinan. Jadi maunya suami ngerti tanpa bicara, maunya istri ngerti tanpa. Enggak ada rumusnya kayak begitu, Bu. Bicara aja sama suami dengan tata cara bicara yang baik. Maka ibunda mangken dorong-dorongan. Neng insya Allah tidak dalam rangka sedang bertengkar. Neng ling dorong-dorongan. Nah, dalam rangka saling romantisan. Kalau suaminya dipepet ke lawang, "Ih, mama," gitu, Bu. Nah, ternyata mau dicium, mau dipeluk. Jadi PR besar hari ini Ibu kondur nanti napa? Dorongan. Suaminya dipepet gitu, Bu. Kenapa? Ternyata mau dipeluk. Dipepet ke depan, ternyata mau dicium. Dikueret yang keras, ternyata minta dipeluk gitu, Bu. Dorongan. Nah, itulah metode yang ke-8. Kurang berapa? Kurang 3. Karena ada berapa? 11 insya Allah. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Besok Sabtu depan berarti tanggal berapa? 2. Tanggal 17 kita masih berjumpa. Yang Teh Peggy tanggal berapa, Mbak Novi? Tanggal 24 insya Allah kita akan kedatangan tamu Teh Peggy Melati Sukma. Masya Allah. Kalau sekarang sudah beliau sering dipanggil dengan Umi Khadijah. Masya Allah. Insya Allah kita bertemu lagi di Sabtu berikutnya melanjutkan metode Rasulullah menyelesaikan urusan rumah tangga yang berikutnya. Yang salah tolong dibetulkan, yang bengkok tolong diluruskan. Selamat dorongan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.